Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-53 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat atau menghasilkan suatu kategori baru berdasarkan nilai threshold tertentu. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki tips and tricks yang ke-53, di mana kita akan membuat suatu kategori baru berdasarkan nilai threshold tertentu atau nilai ambang batas tertentu. Nah, seperti biasa, di sini kita akan import dulu modul Pandasnya, di mana Pandas di sini kita import sebagai PD, dan bisa kita lihat di sini ya guys, versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.5. Lalu berikutnya kita akan siapkan sampel data frame untuk studi kasus kita kali ini. Pada studi kasus kita kali ini, kita akan membentuk suatu data frame yang terdiri dari satu kolom, yaitu kolom hobi, dan di dalamnya terdiri dari sejumlah pendataan hobi. Nah, di sini ya data frame-nya akan dibentuk dari suatu dictionary, ya, di mana dictionary-nya kita tampung dalam suatu variabel D. Lalu selanjutnya dictionary ini atau struktur dictionary ini kita jadikan data frame. Kita coba eksekusi ya guys, script-nya di sini. Nah, ini dia, ya, ini merupakan data frame yang kita akan gunakan pada sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di sini ada kolom hobi ya. Lalu di dalamnya ya terdapat pendataan hobi ya. Di sini ada jogging, mancing, renang, mancing, baca dan seterusnya. Untuk studi kasus kita kali ini ya, pertama-tama kita akan mencari tahu persentase untuk setiap jenis hobi. Semisal jogging ya, di sini kita ada jogging ya, dan kita mau cari tahu nih guys, jogging ini untuk dataset kita di sini itu menempati proporsi berapa persen. Lalu memancing berapa persen, renang berapa persen, membaca berapa persen, fotografi berapa persen, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai proporsinya atau nilai persentasenya, berikutnya kita akan melakukan penggabungan untuk setiap kategori hobi yang memang persentasenya atau proporsinya itu di bawah 10%. Atau dengan kata lain, untuk hobi-hobi yang proporsinya di bawah 10% akan kita satukan menjadi suatu kategori hobi baru, yaitu hobi lain. Nah, lebih kurang seperti itu guys studi kasusnya. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kita coba lihat ya guys. Nah, di sini pertama-tama kita harus hitung dulu nih guys, jumlah baris untuk setiap kategori hobinya. Nah, caranya di sini kita panggil df, lalu kita panggil hobi di sini, sebagai kolom yang akan kita hitung jumlah kemunculan barisnya. Lalu kita panggil .valueCounts. Kita coba eksekusi ya guys, script-nya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, ternyata mancing itu munculnya 5 kali. Baca munculnya 2 kali, renang munculnya hanya sekali, fotografi munculnya hanya sekali, camping juga hanya sekali, jogging hanya 1 kali. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini kan ini baru kemunculan barisnya, belum berupa proporsi atau belum berupa persentase. Nah, untuk menampilkan persentase, caranya juga cukup mudah nih guys. Kita cukup panggil saja value counts-nya, tetapi kali ini kita melewatkan parameter normalize yang kita beri nilai true. Oke, kita coba ya guys ya. Nah, di sini hasilnya akan kita tampung ke dalam variabel persentase dan kita munculkan nilai dari persentasenya. Kita coba eksekusi ya guys script-nya. Nah, ini dia guys, ini hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini, mancing itu ternyata 45%, baca itu 18%, dan sisanya ini 9%. Nah, karena dalam studi kasus kita kali ini kita memiliki suatu kebutuhan untuk menyatukan sejumlah hobi yang proporsinya di bawah 10% menjadi kategori lain atau hobi lain, maka di sini kita tetapkan dulu nih guys, sebuah variabel yaitu variabel threshold, dan kita beri nilai 0,1. Nah, nilai 0,1 ini merepresentasikan 10%.
Lalu di sini ya yang kita lakukan berikutnya adalah kita panggil hasil series ini ya, persentase, lalu kita beri kurung siku, persentase lebih kecil dari nilai threshold-nya. Oke, lalu berikutnya kita panggil .index ya. Nah, kenapa kita panggil .index? Karena kita mau memanggil atau menyimpan nilai ini ya nih guys. Ya, nilai labelnya, bukan nilai angkanya. Oke. Lalu berikutnya kita tampung nilainya ke dalam variabel hobi lain. Kita coba eksekusi ya guys hasilnya. Nah, ini dia guys ya, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, kalau kita tidak panggil .index ya, semisal di sini .indexnya saya hapus dulu. Lalu kita eksekusi scriptnya. Hasilnya jadi seperti ini guys. Dan hasilnya berupa series ya, yang terdiri dari indeks dan nilainya. Oke. Nah, dan ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena di kasus kita kali ini kita hanya membutuhkan label indeksnya saja. Oleh karenanya di sini kita panggil .index. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya guys bahwa ini merupakan hobi-hobi yang perlu kita kategorikan sebagai hobi lainnya. Kenapa? Karena memang nilainya atau proporsinya itu di bawah 10% atau di bawah threshold yang kita tentukan. Nah, di sini cara yang bisa kita lakukan adalah kita akan menggunakan metode atau fungsi replace. Oke, di mana ketika kita menemui entry dengan nilai renang, fotografi, camping atau jogging. Mohon maaf di sini seharusnya fotografi ya guys. Saya melakukan kesalahan pengetikan nih. Nah, di sini kita akan panggil fungsi replace ya. Di mana untuk setiap kemunculan hobi yang berupa renang, fotografi, ini harusnya fotografi, camping, atau jogging, nilainya akan kita replace dengan lainnya. Oke, nah caranya seperti ini guys. Di fhobi.replace ya, hobi lain, ya hobi lainnya kan ini nih, sekumpulan hobi-hobi ini. Dan berikutnya akan kita replace dengan string lainnya. Lalu nilai ini kita tampung lagi ke dalam kolom di fhobi. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya. Oke, kita scroll down. Nah, ini dia guys hasilnya ya. Nah, setiap hobi yang nilainya adalah renang, fotografi, camping, ataupun jogging akan diubah menjadi string lainnya. Lalu berikutnya, kalau kita mau menghitung proporsinya, caranya sama, kita tinggal panggil saja value counts, lalu parameter normalize-nya kita beri nilai true. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya. Lalu scroll down. Dan ini dia hasilnya. Sekarang bisa kita lihat ya guys, hanya terdapat 3 jenis hobi saja, yaitu mancing dengan proporsi 45%, lainnya dengan proporsi 36%, dan baca dengan proporsi 18%. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Nah, model-model semacam ini atau studi kasus semacam ini seringkali juga ditemui loh guys dalam bidang data science, di mana terdapat sejumlah kategori ya, yang proporsinya sangat kecil dan insignifikan, dan kita seringkali memutuskan untuk menyatukan kategori-kategori kecil tadi menjadi satu kategori besar yang kita beri label biasanya lainnya atau others. Dan tahapan untuk menjawab kebutuhan semacam itu lebih kurang seperti ini. Demikian tips untuk membuat kategori baru berdasarkan nilai threshold atau nilai ambang batas tertentu. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.